Bukan kan perintah majikannya kan nanti ya sudah kita lakukan, sudah ketemu Pak Yadi. caranya melakukan tuh gimana cara melakukannya? Lewat telepon aja Pak Yadi. Telepon sama Yadi, terus suruh parkir di tempat parkiran yang sama gitu. oh janjian parkiran di tempat parkiran yang sama. Iya. Pakai apa Yadinya kendaraannya? Waktu itu pakai Alphard. Alphard. Iya. Masih ingat plat nomornya? Kelas itu udah nggak ingat tuh. Sudah nggak ingat. Belakangnya? Nomor serinya? UD gitu. UD. Belakangnya iya. AUD apa UD? UD, AUD. Iya. AUD. Mobilnya Alphard ya? Alphard. Iya. Warnanya? Hitam. Hitam. Anda pakai apa? Kamera pakai lampu. Mati lampunya dulu. Boleh nggak apa-apa, silakan, jangan pakai lampu blitz-nya, jangan. Anda bawa kendaraan apa? Waktu itu bawa mobil ya Everest mungkin, Ford. Ford Everest. Mobilnya banyak sih dari Banyak mobilnya. Yang sering kamu pakai mobilnya banyak itu yang mana yang sering pakai Mahfud? Yang banyak kan Ford Ford Everest. Jadi kamu janjianlah sama Yadi tadi itu bertemu di suatu tempat gitu. Iya. Terus apa yang kamu lakukan sama Yadi? Bertemu mobilnya terus kita kasih uangnya itu kita kasih Yadi ke mobilnya Yadi. oh, geser ke mobilnya Yadi. Iya. Kemudian kamu laporkan sama Mahfud atau Mahfudnya ngecek sama kamu? Biasanya Pak Mahfud terus telepon sama saya bahwa itu sudah ketemu Yadi. Apa sudah ketemu sama Yadinya? Iya. Terus sama jawab Anda? Sudah Pak. Sudah. Baru jemput yang bersangkutan gitu. Iya. Masih balik lama itu parkirnya. Lama. Iya. Gitu ya? Iya. Itu yang kamu. Berapa kali seperti itu kamu nyerahkan sama Yadi itu kresek tadi itu di mobilnya janjian, ke mobilnya berdua, terus serahkan itu tas kresek itu berapa kali seperti itu? Kita buat 3 kali ya. 2-3 kali. Iya, 3 kali. Tahu berapa jumlahnya? Tidak tahu jumlahnya. Tidak tahu. Apakah disebutkan oleh Mahfud bahwa atas kresek yang Anda serahkan sama Yadi itu berisikan uang? Biasanya cuma bilang hati-hati gitu. Bilangnya hati-hati gitu aja. Gitu, ya. Bilangnya hati-hati. Pernah nggak dia bilang tuh awas tuh uang hati-hati? Atau cuma hati-hati nyerahkan? Yang mana yang benar? Dia cuma bilang bahwa hati-hati itu uangnya begitu. Ya, gitu. Iya. Ya sudah disumpah ya Pak Yanto ya. Kemudian selain Anda menyerahkan sama Yadi tadi itu, apakah di Pasifik juga Anda pernah melihat Mahfud ini bawa sendiri tas kreseknya turun dari mobil? Lupa. Iya. Nah di sini Anda katakan itu kejadian tadi itu sebelum atau sesudah proyek Hambalang? Itu tahun 2010 ya. 2010. Iya. Nah, Anda tahu proyek Hambalang dari mana kamu tahu? Kok ngerti tuh proyek Hambalang tuh? Bagaimana kan Pak Mahfud cerita banyak apa sebut pada itu dari adik saya dari mana gitu, terus kita tahu Pak Mahfud untuk proyek Hambalang. Oh, Iya. gitu ya. Makanya kamu tahu Supaya proyek Hambalang. ngumpul gitu. Supaya juga ngumpul gitu. Dengar dari supir-supir juga, Iya. dengar dari Pak Mahfud juga, gitu. Iya. Gitu. Di sini Anda bilang itu sebelum proyek Hambalang, namun sesudah proyek gedung pajak. Wah, kamu juga ada proyek gedung pajak itu. Yang pajak itu ini di samping Komdak itu. Samping Komdak. Iya. Pajak itu. Kantornya. Iya, pajak. kantor itu. Jadi penyerahan tadi 2-3 kali itu kejadiannya menurut kamu sebelum proyek Hambalang, namun setelah proyek gedung pajak gitu. Tuh, enggak.
Jadi Yang mana benar? pajak dulu, dapat Pajak proyek, dulu, sesudah itu dapat proyek Hambalang. Gitu. Pajak dulu Iya. proyeknya, dapat proyek gedung pajak, baru dapat hambalang. Hambalang, ya. Nah, peristiwa yang kamu ceritakan tadi itu terjadi setelah proyek gedung pajak, tapi sebelum proyek hambalang. Gitu. Yang di Pasifik Kursi itu yang mengenai masalahnya proyek Hambalang. Ya, makanya masalah proyek hambalang itu setelah proyek hambalang apa sebelum? Itu aja lah, proyek hambalang aja acuannya, kalau usah gedung pajak. Proyek hambalang aja. Nah, Pacific Palace tadi itu sebelum proyek hambalang atau setelah proyek hambalang? Yang termasuk proyek Hambalang itu. Termasuk proyek hambalang Iya, itu. iya. Apakah terdakwa ini pernah ikut naik nih mobilmu bersama dengan Mahfud Suroso? Pernah. Bisa dihitung dengan jari atau sering? Ya, seingat saya cuma satu kali. Oh, satu kali. Iya. Kemana itu? Waktu itu ini dari Pasifik terus ke Gandaria, ke mana? Beli baju batik. Beli baju Baju batik batik, iya. di Itu lupa saya. lama di mobil itu. Pak Anas dengan Pak Mahfud lama. Ya antara dari Jangan Pasifik- antara Pak, kalau macet lama kan gitu kan. Kalau antara Dari- itu nggak bisa diprediksi. Lebih kurang berapa lama waktunya di mobil itu? Ya kurang lebih 1 jam. 1 jam. Apa yang dibicarakan di mobil itu? Kalau bicarakan mengenai itu saya nggak tahu persisnya. Nggak tahu. Iya. Kalau Nazar pernah naik di mobilmu, Nazaruddin? Enggak pernah. Apakah majikanmu itu Mahfud Suroso bekerja untuk terdakwa Anas ini? Saya kurang begitu ngerti. Iya. Pernah dengar nama PT Duta Citra Selaras ya? Ya Duta Sari secara Sari Citra Selaras. cuma dengar aja begitu. Dengar aja. Iya. Lah itu bosmu itu apa jabatannya? Direktur utama Di PT Duta Sari di mana kantornya itu Pak? di Pasar 3 Plaza 3 di Pondok Indah. Pondok Indah. Iya. Pak Anas sering ke sana atau pernah ke sana? Setahu saya nggak pernah lihat itu. Tidak pernah. Iya. Saya sedikit masih ke Pak Tatabi Ali. Apakah dalam pembelian tadi itu, pembelian tanah, pembelian tadi juga sempat saya dengar ada menggunakan emas? Iya. Betul Pak ya? Betul. Berapa jumlah gramnya Pak? 1 kilo, sekian ratus gram, Lupa 1 kilo lebih. 1 kilo lebih Pak ya? Iya. Itu emas batangan ya? Batangan Pak ya? Batangan itu itu dapat berapa? Macam-macam ada yang 1 kilo, ada yang 1 on, dan Ada 1 kilo juga? Ah, Ada 1 kilo juga? ada, ya ada, tapi saya waktu itu saya lupa apa ada yang 1 kilo. Jadi ada 1 kilo, ada 1 on, ada sekian on, 10 on begitu Pak ya? Itu kalau di rumah naruhnya di mana tuh Pak, di pondok? Nyimpannya di pondok apa di rumah. bank? Di rumah. Di rumah Pak ya? Bukan di safe deposit, bukan itu Pak ya? Bukan. Di rumah. Digabungkan dengan uang dolar tadi itu. Iya. Tadi kata putri Bapak itu tidak boleh dibuka kecuali kalau sudah habis Quran gitu.
Kalau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran itu maksudnya gitu Pak ya? Dapat nggak? Hafal nggak akhirnya Pak putrinya Pak? Ya, belum. Belum. Berapa juz Pak? Baru berapa juz? Nambah nggak? Itu memang Bapak memberikan itu supaya hafal Quran itu memotivasi, atau Bapak merasa wah ini nggak bakal dapat, dikasih itu anunya kuncinya itu kalau Iya. bisa buka ini harus hafal dulu 30 juz Iya. gitu Pak ya? Biar batas. Memotivasi Pak ya. Si adiknya juga nggak hafal juga Pak ya, yang istrinya ini nggak hafal Ya. itu masa itu dibayarkan juga Pak saat beli itu Pak ya? Iya. Dibayarkan juga. Dibayarkan juga. Itu emas yang untuk beli yang di mana Pak? Yang 15 miliar tadi itu? Emas itu kalau tidak salah saya malah itu warisan dari orang tua saya. Warisan dari orang tua. Itu dibelikan untuk tanah yang di yang di Mantri Jeron. itu perluasan pondok tadi Pak ya? Jadi tanah itu saya niati yang sepertiga untuk perluasan pondok, yang seperwakaf dan satu wakaf, yang sepertiga juga status wakaf tapi untuk pengembangan pesantren. Jadi bukan wakaf produktif istilahnya. Istilahnya ya. Tapi yang pasti emas tadi itu semuanya dipakai untuk bayar tanah tadi itu. Iya. Terus apa namanya? Yang sepertiga lagi buat waris. Waris untuk putrinya. Iya, anak-anak saya. Ya, anaknya 2 kan? Iya. Ya. Nantilah kami yang menilainya. Kemudian geser ke ini Pak As'ad ya, Pak As'ad. Satu aja pertanyaan saya tadi, kalau saya tidak salah dengar, uang 3 miliar yang dibelikan paket kamus bahasa tadi itu ada gambar Pak Hendro di situ Pak, betul nggak? Iya benar semua. Semua Pak ya? Semua termasuk dibaikan pesantren ada gambar Pak Hendro. Ada gambar Pak Hendro. Dan Itu bukan hanya gambar tapi juga pengantar dari Pak Hendro, maksud pemberian kamus itu apa, dijelaskan di situ semua. di halaman dalam atau halaman luar tuh Pak? Gambar Pak Hendro itu Pak? Ada di belakang, di depan. Di belakang, di depan, halaman Ada depan. depan. Itu kan satu set 4 kamus tidak salah. Ya betul. Ada di depan dan di belakang tidak salah. Jadi Pak Hendro memberikan kata pengantarnya gitu Pak. Iya benar. Tapi itu bukan pribadi Pak Hendro. Bukan. Bukan. Jadi Ini tadi kan katanya kalau saya salah dengar itu operasi Pak, namanya operasi. ya boleh kami jelaskan di situ. Silakan Pak ya. Jadi kan saya rapat si Pak Sifti ini kan itu musim apa kan, peledakan bom apa itu kan. Ya. Nah, itu terus bagaimana ya di rapat ya memang mau tidak mau ini harus apa mengajak komunikasi yang baik dengan pondok pesantren. Di mana yang baik, yang besar, yang alumnya banyak, sebilang itu. Dan terus udah dilaksanakan. Saya hubungi beliau, saya lupa per telepon apa data saya lupa. Pak Asad itu salah kan alumni pondok rakyat juga ya? Oh iya, tahun 69 sampai tahun 71 dasar. Saya di situ. Ya. Jadi saya hafal benar dan punya kamus yang sangat bagus, saya pikir terbaik yang ada waktu itu. Ya. Nah, terus dihubungi, terus oke, ya langsung dilaksanakan anak buah kan. Nah, jajaran deputi berapa sama sesma perintah ke bawah, koordinasi dengan BIN yang di daerah seperti itu dilaksanakan. Biasanya bayarnya itu pakai uang cash ya, jarang pakai itu. Bukan saya bayar dan mereka itu. Apakah mereka transfer, tapi tetap waktu transfer pakai cash itu. Ya. Apakah diserahkan cash saya nggak tahu saya. Itu anggota Kalau Bapak itu ya? masih bayar, jadi biasanya seperti itu. Ya. Nah, dan jumlahnya itu saya tahu berapa ini
nanti Pak diserahkan pada acara haul yang datang. Yang datang itu sekian kira-kira, nanti itu artinya alumni ataupun kiai-kiai sekitar situ pondok. Seluruh Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat pun ada kira-kira. Nah, terus di bagian berapa jumlahnya kira-kira sekitar 6 ribuan. Ada juga yang dikirim per pos Pak, tapi itu sebagian kecil saja. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi kalaupun ada kwitansi Pak, itu disimpan di sana. Biasanya kalau kegiatan itu setahun sudah dihilangkan kwitansinya, itu biasa seperti itu penjelasan kita. Jadi ini karena operasi 3.000 itu disebar semua tadi untuk di Jawa. Ya. Keluar Jawa juga dikirimkan dari by post gitu. Kalau atau saya nggak ingat luar Jawa, ingat saya di Jawa aja. Itu aja, utamanya Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat. Ya. Apakah operasi seperti ini juga pernah dilakukan di luar Jawa atau hanya sekali Ya, kerabatnya bukan hanya kejadian? buku Pak, macam-macam ya, saya tidak mau jelaskan, tapi Oh ya, polanya maksud seperti saya itu. tidak hanya seperti kerabatnya aja Pak ya. Bukan banyak macam-macam. Ya, berupa gedung, berupa apa, macam-macam yang itu kayak begitu biasanya langsung itu atas kesepakatan dan BPK. Ada 2 macam kegiatan seperti itu Pak, karena ada menyangkut sesuatu yang tidak perlu di seperti itu Pak. Ya, karena sebagai operasi Pak ya. Ya sedikit, mumpung Bapak pegang mic Pak Asad ya. Kalau yang untuk di Kerapaknya itu sendiri berapa kali Pak beli kamus itu? Apa sekaligus Pak. Sekali itu aja? Kan di bagian satu haulnya itu biaya itu sekaligus juga. Sekali itu saja. Sekali itu aja tidak ada. Jadi itu yang keterangan Pak. Tapi Ali katanya Pak Endro Piono itu beli dari Kerapak itu. Ya, itu benar. Karena yang perintah di rapat selalu perintahkan anak buah Ini saya. ada perbedaan sedikit. Kalau Bapak bilang 3 miliar, tadi keterangan Pak Ali katanya 5 miliar. Kalau di BAP-nya saya lihat 4 miliar. Yang benar berapa sebenarnya? Itu Pak, kira-kira ya. Harganya pun satu saja satu Pak, kira-kira yang hadir sekitar 6.000. Kalau itu diasumsikan 500.000 ya sekitar 3 miliar. Itu asumsi, jadi yang sudah 3 miliar. iya kira-kira. Kalau Pak Atabi Ali kan ada menilai. Yang sebenarnya berapa Pak? Apakah 5 miliar, 4 miliar seperti BAP atau 3 miliar? Saya sendiri lupa ya, barangkali 3 miliar saja itu. Begitu, lebih kurang 3 miliar. Tadi kalau di awal kan Bapak bilang 5 miliar Iya. tadi. Terus Pak ya, ini coba terus terang saja Pak, kita mohon supaya kita nggak salah mutus ya. Setelah Pak Sulaiman meninggal dunia, apakah Bapak masih juga ada kegiatan tukar dolar itu? Saya sudah sakit, Terus nggak pernah lagi tukar dolar? tidak pernah lagi. Saya pergi ke bank saja, uang sedikit-sedikit yang ada di bank saya tarik semuanya. Saya sudah sakit, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau begitu, selain Sulaiman, adakah orang lain, misalnya kepercayaan Bapak yang lain, staf Bapak, yang mengetahui tentang penukaran dolar ini? Tidak ada. Supaya kita lebih yakin. Tidak Kalau ada. suratnya nggak ada, mungkin ada bukti orang lain. Hanya Sulaiman itu saja. Anak-anak Bapak juga nggak tahu? Nggak tahu. Kan dalam hukum pidana itu selain bukti ada keyakinan itu perlu dasarnya gitu. Saya keyakinan itu ya yakin dia tidak akan menipu, yakin dia itu saja. Enggak, artinya untuk majelis yang meyakini keterangan itu, kalau memang nggak ada suratnya seperti diminta oleh ketua majelis tadi, mungkin ada orang lain yang tahu. Nggak Apa ada. anak, apa Nggak ada. Bapak pernah cerita ke Dina, sudah ada tabungan dolar, pernah cerita ke mantu, Enggak pernah. nggak pernah. Uang itu banyak. Kalau ya ini bukan apa, kalau tiba-tiba misalnya ada ajal, kan nggak ada yang tahu nanti. Ya, di rumah saja ya ada saja. Oh gitu ya. Iya. Ya intinya nggak ada cerita orang dan nggak ada orang lain yang tahu. Cuman Pak Tabi Ali sama Sulaiman aja yang tahu masalah dolar itu. Masalah dolar ya itu. Yang tahu cuma saya dengan Sulaiman. Sama Allah lah satu lagi. Baik.
Tadi juga katanya selain jual buku ke BIN untuk operasi, tadi juga ada Toyfur membeli. Iya. Ini juga catatannya almarhum. Apakah ada orang lain lagi yang tahu bahwa Toyfur ini membeli buku Bapak? Saya nggak tahu, saya tahunya saya Toyfur saja. Ya, ada orang lain staf Bapak yang tahu. Mungkin bisa kita dengar di sini bahwa benar ada menjual buku itu kepada Toyfur. Enggak tahu, enggak ada. Enggak. Saya tahunya hanya ke Toyfur saja. Ya, jualnya kan ke Toyfur. Mungkin ada yang tahu. Apakah Enggak. yang nyetak buku ini kan bukan Bapak sendiri? Iya. Kemudian melakukan penjualan kan ada stafnya, ada bagian marketing, bagian pengangkutan untuk apa? Masa nggak ada yang tahu? Ada. Nggak ada. Ini kayak manajemen tukang cukur. Iya. Dia dikur sendiri, dia terima bayar sendiri. Bener nih Bang, nggak ada yang tahu? Benar. Dan kemudian ini, kalau tadi Pak Ketua Majelis nanya, apakah uang dolar itu dari terdakwa, dari mantu, bilang tidak, Mbak. Apakah ada? Kalau dolar itu enggak, apakah ada? Baik, kita bisa kalkulasinya. Apakah ada dari terdakwa ini memberikan sebagian uang yang untuk beli tanah-tanah itu, baik yang untuk luasan pesantren? Ya, sama sekali nggak ada. Uang Bapak semua itu? Iya. Bener nih Pak. Iya benar. Terus itu dibuat atas nama dinazah, atas nama dinas, bagian dibuat atas nama dinazah. Betul kan Ibu Dina? Ada berapa bidang? Ada 4 bidang. Pak. Yang di atas namakan saya. Ya baik. Ibu kan nggak tahu jual belinya. Ya. Kenapa Pak kok dibuat atas nama Dina? Uangnya kan uang Bapak. Saya sudah sakit. Saya sudah nggak bisa, tanda tangan nggak bisa. Oh itu alasannya. Iya. Saya ini sudah. Anak yang lain nggak ada? Anak lain Jakarta sini ada. Yang di Jogja sana nggak ada? Tidak ada. Setelah sehat itu nggak dibalik nama? Atas nama Bapak jadinya. Terus atas nama Dina sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Percaya sama Dina? Nah, dilakon-lakoni nanti ini tanahku bukan tanah Bapak. Jadi yang mulia, maaf, Iya, iya. maaf saya potong. Tanah yang sekarang di atas namakan saya itu berdiri asrama Pondok Putri, dihuni sekitar 170 anak. Jadi kalau memang itu Bapak diniatkan untuk saya, itu kenapa dipakai untuk asrama putri kan? Kalau itu Bapak niatkan untuk wakaf, saya lebih percaya karena itu sekarang dipergunakan untuk asrama putri. Terus satu lagi Pak Tapi ya, waktu Nur Rahmat tuh ambil uang kan jauh dari Jakarta, dijemput. Kalau nggak mau transfer ada trauma kan Pak, tapi ada orang kepercayaan biasanya dari Jogja yang bisa ngantar sekali aja. Kenapa kok nggak orang-orang Bapak ini Jogja aja disuruh? Ya, sama Rahmat yang datang, sama Nur Rahmat yang datang sana, saya sudah percaya kok pakai orang lain kan. Nggak mau pakai orang lain. Iya itu. Waktu dia mau jemput uang itu dia kasih tahu dulu bahwa dia mau jemput uang itu. Enggak, datang Tiba-tiba datang terus Iya. bilang, kan dikasih tahu dulu sama anak Bapak di Jakarta. Iya kan? Iya. Sebelum Rahmat datang ada pemberitahuan dulu dari Jakarta. Enggak. Hah? Saya sudah kenal sebelumnya. Kan, terus dia bilang apa? Ya saya kasih aja terus. Untuk apa katanya? Untuk beli tanah di sini Hah? sama untuk bangunnya itu saya kasih 1 miliar gitu. Dia bilang disuruh oleh siapa? Dia datang itu apa Bapak minta atau disuruh oleh anak atau mantu? Si anak saya bilang pada waktu itu, Pak ini Pak ada tanah bagus kalau untuk apa namanya ngumpul alumni gitu. Ya itu kan alasan membelinya.
Nah, sekarang alasan Nur Rahmat ini bawa 1 M, dia kan datang, kemudian pulang lagi sendirian lagi bawa 1 M itu. Kalau nggak mengirim uang itu kenapa nggak dengan orang lain saja, orang yang dari Jogja? Saya jujur tidak mengerti ya, karena saya sudah percaya sama Oh, Nur gitu. Karena percaya aja ya. Iya, percaya betul saya. Bapak tahu Nur Rahmat itu naik mobil atau naik pesawat datang? Mobil ya. Mobil ya. Ya, kalau dia datang pakai mobil. Saksi Yanto ya. Ini saudara nampaknya tahu banyak ya, apa namanya, dengan pemberian uang pemberian oleh Mahfud Suroso. Nah, namun pada saat sebelum berita acara ini dibacakan oleh JPU, saudara kan ditanya dan dijawab bahwa setahu isi resek itu adalah uang. Itu saudara saksi tadi bilang seperti itu, menyatakan seperti itu. Kemudian setelah dibacakan, tahu dari teman-teman sumber lain. Kemudian berubah lagi, tahu dari Mahfud Suroso. Nah, coba sekali lagi saudara saksi sampaikan yang benar itu yang mana? Uang apa namanya kresek yang atas di dalamnya berisi uang itu, saudara ketahui dari mana bahwa itu isinya uang? Itu yang dikirim ke mana? Ke Ya memang ngirim kemana saja, tapi kan ngirimnya ke saudara terdakwa. kalau yang sering ke Duren Sawit. Ya, Iya. Itu sepengetahuan saya atau dari sumber-sumber yang ada itu bahkan kalau bawa tas kresek itu adalah uang gitu. Cuma itu aja. Diceritain oleh sumber-sumber lain gitu. Iya. Tadi katanya Mahfud Suroso. Apa dua-duanya bilang begitu, isinya uang gitu. Mahfud Suroso juga bilang gitu, sopir-sopir juga bilang gitu. Dari sumber-sumber itu pada bilang itu kalau Pak Mahfud itu kemana-mana selalu berduit uang kresek itu uang gitu. Tadi kan sekitar 4 kali ya, 3-4 kali begitu. Itu rata-rata uangnya seberapa sih sebetulnya yang di plastik resep? Rata-rata sebesar apa? Sebesar sekarang dengan itu. Gitu. Terus bentuknya apa masih di dalam kardus lagi atau gimana itu? Diikat gitu ya, rapat gitu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu. Saudara saya sih nggak pernah lihat. Di dalamnya itu uang gitu nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Nah selain saudara saksi, apakah masih ada supir-supir lain di keluarga Mahfud Suroso ini? Masih ada. Namanya siapa? Karso sama Sabar. Oh, 2 orang itu? Iya, sama Pak Edi. Ada 3. 3. Nah, Iya, 4 yang semuanya. Kalau Dwi? Dwi itu karyawan kantor. Oh, karyawan kantor? Iya. Jadi supirnya 3 ya? Iya. 4 sama saudara saksi. Nah selain mengantar uang tadi ya, yang menurut supir-supir itu isinya uang. Nah ini di berita acara saudara saksi kan pernah mengantar Mahfud Suroso ke Munadir Lambang. Iya. Nah itu ngapain di sana ke rumah dia? Cuma kita nggak tahu persis, cuma kita mengantar aja gitu. Apa yang dibicarakan kita nggak tahu. Bukan, maksudnya apakah juga membawa ke sana membawa plastik kesekitan? Ini yang ke bawah. Membawa. Saudara saksi bermasuk rumah. Saya nunggu di mobil di luar. Dan ini kalau biasanya kemana-mana ini saudara saksi detail loh ceritanya. Diajak ke sini cerita mau ngasih uang ini, diajak ke sini lagi oleh Mahfud Suroso cerita lagi. Lah ini kok manakala ke Munadir Lambang kok cuma begitu saja, nggak ada cerita tujuannya apa begitu. Ya, tujuannya Ini nampaknya Mahfud Suroso ini cerita detail kepada saudara kemanapun pergi gitu loh. kalau Pak Munad itu jarang sekali sudah ketemu Pak Mahfud di rumahnya itu. Bukan, ini kan saya pernah sekitar 3 kali mengantar
Mahfud ke rumah Munadi Erlambang 3 kali itu Iya. lumayan banyak loh, kecuali sekali. Nah, selama 3 kali itu ngapain saja gitu. Apa yang dicerahkan oleh Mahfud Suroso kepada saudara? Ya tak ajak ke rumah Munadi Erlambang, ngapain? Ya cuma diajak begitu aja, cuma nganterin itu aja. Sudah itu udah. Nganter apa? Oh, nganter orangnya maksudnya. Nganter Pak Mahfud ke sana, kayak kita nungguin sampai selesai. Oh, nggak ada plastik yang datang ke sana, nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau ke saudara Mukhayat, Mau ya sampai sama gitu juga. nggak ada barang yang dibawa juga. Nggak ada. Nah, selain kepada saudara terdakwa ini, saudara saksi mengantar uang lagi ke siapa? Sama itu sudah ya nggak ada lagi. Mana Nggak ada lagi. Karena ini kan semuanya detail nih, saudara saksi tidak bisa cerita bahkan yang sampai mau apa namanya dapat proyek Gambalang segala macam diceritain semua. Nah, nggak ada lagi ya, cuma itu aja ya. Ya. Nganter-nganter uangnya ke Munadi nggak ada, ke Muhayyad nggak ada, kecuali ke terdakwa gitu. Yang itu lagi tanya lagi kemana tuh? Bro? Yang apa yang ini? Iya kan begini, tadi kan di sini kan saudara di berita acara pemeriksaan ini, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa beberapa kali mendengar dari sopir mengantar Mahfud Suroso mengantar uang di dalam plastik kresek kan seperti itu ke terdakwa. Nah, ini ada juga cerita bahwa saudara itu juga pernah diminta oleh Mahfud Suroso ke rumah Munadi Erlambang dan juga ke rumah Mukhayat. Nah, ya pertanyaan saya, apakah pada saat mengantar itu juga dengan membawa plastik kresek warna hitam? Tidak mau apa? Tidak pernah membawa, juga tidak pernah cerita apa-apa. Iya kita tahu. Ke Mukhayat pun juga begitu. Iya cuma ketemu pada bapak. Saudara Yanto ya, Iya. memang Pak Mahfud itu orangnya gerapak ya? Ya orangnya baik. Baik. Iya. Baiknya suka cerita atau gimana? Ya orang itu kalau bilang ya baik begini. Enggak, baiknya itu kok semua diceritakan ke mas saudara itu. Memang orangnya suka cerita, Ya cuma ngobrol-ngobrol gitu aja. suka ngobrol. Iya.